Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin donat maizena pandan yang lembut, empuk, ringan, dan fluffy. Dan tepung yang Umi pakai untuk pembuatan donat kali ini adalah tepung komachi, di mana tepung komachi ini harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan tepung terigu protein tinggi yang biasa Umi pakai, yaitu tepung cakra. Kira-kira hasilnya jauh lebih lembut atau malah sama aja? Nanti akan kita review sama-sama. Nah, sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl. Masukkan 360 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini Umi pakai tepung komachi. Kalau dilihat sekilas dari teksturnya, tepung komachi ini lebih lembut dan juga halus. Selanjutnya, tambahkan 40 gram tepung maizena, 40 gram gula pasir, 6 gram ragi instan. Selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Dan kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya kita beri cekungan di tengah-tengahnya. Kemudian siapkan bahan basah. Bahan basah di sini Umi pakai 160 ml air. Tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Empat 40 gram kental manis. Selanjutnya kita aduk-aduk dan kita kocok sampai tercampur rata. Kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya bisa kita tambahkan pasta pandan. Pasta pandannya Umi pakai sekitar 1 sendok teh ya. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, langsung kita tuang bahan basah ke bahan kering. Aduk sampai tercampur rata. Dan kalau udah mulai setengah tercampur seperti ini, lanjut kita uleni dengan menggunakan tangan. Uleni sampai adonannya setengah kalis. Dan kalau udah mulai setengah kalis seperti ini, atau yang artinya sudah tidak menempel di tangan dan di wadah, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 50 gram margarin. Teman-teman bisa pakai butter ya, supaya teksturnya lebih lembut dan aromanya lebih wangi. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam supaya lebih gurih. Kemudian kita ulen lagi sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Dan setelah diulen beberapa menit, ini margarinnya udah mulai tercampur ya. Selanjutnya ini bisa lanjut kita ulen manual dengan tangan atau bisa kita ulen pakai mixer. Untuk mempersingkat waktu, di sini akan Umi mixer. Kita mixer sampai tekstur dari adonannya halus, licin, kalis, dan juga elastis. Untuk lama memixernya bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Kalau teman-teman pakai stand mixer otomatis akan lebih cepat lagi. Dan disesuaikan juga dengan konsistensi adonan masing-masing. Intinya ciri-ciri adonan yang udah kalis itu dia sudah tidak terlalu menempel di wadah. Kemudian teksturnya juga terlihat halus. Dan lanjut kita akan cek keelastisannya. Cara mengeceknya kita ambil sedikit adonan. Dan ini tangan Umi udah Umi lumuri ya pakai margarin tipis aja. Selanjutnya kita goyang-goyangkan perlahan seperti ini. Dan kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau timbul membran tipis seperti ini, tandanya adonannya sudah bagus dan siap untuk kita gunakan. Pindahkan adonan ke alas kerja. Siapkan sedikit tepung terigu. Kemudian kita bagi-bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini Umi bagi adonannya jadi 15 bagian yang masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 50 gram. Setelah dibagi-bagi jadi 15 bagian, ini kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita kempiskan supaya mengeluarkan gelembung udara yang masih terjebak di dalam adonan. Kalau udah dikempiskan, selanjutnya kita rounding sampai permukaannya halus dan mulus. Dan kalau udah halus seperti ini, selanjutnya kita cubit bagian bawahnya supaya lebih rapi.
Nah, ini kita rapikan lagi. Dan kalau udah rapi, bagian dasarnya kita celupkan ke terigu supaya nanti saat mengembang, adonannya akan lebih mudah untuk diambil atau diangkat. Kita lakukan sampai semua adonannya di rounding atau dibulatkan ya. Nah, ini adonan terakhir, kita kemiskan dulu supaya gelembungnya itu bisa keluar dan nanti adonannya bisa mulus dan halus. Kalau gelembungnya udah kempes, selanjutnya kita rounding lagi sampai permukaannya halus. Kalau udah halus, bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit supaya rapi. Kalau udah rapi, selanjutnya bagian bawahnya kita celupkan ke tepung. Dan lanjut kita susun dari adonan yang pertama kali kita bulatkan sampai adonan yang terakhir dibulatkan. Nah, ini sebenarnya tips simple tapi ini wajib banget dilakukan ya. Jadi setiap membuat adonan itu kita urutkan dari adonan yang pertama kali kita bentuk sampai adonan yang terakhir kita bentuk. Nah, ini Umi ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan. Selanjutnya di sini akan Umi pipihkan dengan menggunakan skipper atau bisa juga pakai alas yang datar. Kita pipihkan setebal kurang lebih 1 cm. Jangan terlalu tipis ya. Selanjutnya bagian tengahnya Umi lubangi dengan squid yang sudah dioles-oles dengan tepung terigu supaya nggak nempel. Nah, kayak gini jadinya bagus ya meskipun tanpa cetakan. Lanjut kita lakukan sampai semua adonannya dilubangi. Caranya masih sama, kita pipihkan dulu pakai alas yang datar kayak gini. Jangan terlalu tipis, selanjutnya beri lubang di tengahnya dengan spuit, kalau nggak ada bisa pakai tutup botol. Nah, kayak gini ya hasilnya, dan ini kita lakukan sampai semua adonannya dilubangi. Kalau adonannya udah dibentuk dan dilubangi seperti ini, selanjutnya ini bisa kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30-45 menit atau tergantung dari suhu ruangan masing-masing. Karena cuacanya cukup panas, ini adonannya udah Umi istirahatkan atau udah Umi proofing selama kurang lebih 30 menit dan udah mengembang 80% ya. Dan ciri-ciri adonan yang udah siap goreng, ketika diangkat dia akan terasa ringan dan ketika disentuh dia tidak mudah penyok. Selanjutnya ini adonannya siap untuk kita goreng. Kita masukkan adonan ke minyak yang udah kita panaskan sebelumnya dengan api kecil. Jadi saat masukin adonan, ini minyaknya udah dipastikan benar-benar panas ya teman-teman. Dan api yang kita gunakan adalah api kecil aja untuk menggoreng donat ini. Minyak yang Umi pakai kali ini adalah campuran minyak padat dengan minyak goreng biasa dengan perbandingan 1:1. Kalau teman-teman nggak ada minyak padat, bisa pakai minyak goreng biasa aja. Nah, kalau saat menggoreng ada gelembung yang muncul seperti ini, bisa kita tusuk dengan tusuk lidi ya. Kalau bagian bawah donatnya udah terlihat kecoklatan seperti ini, langsung aja kita balik. Untuk menggoreng donat ini cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Dan salah satu ciri adonan donat yang bagus dan mengembang dengan sempurna adalah timbulnya white ring. Nah, ini kelihatan white ringnya tuh muncul dengan sempurna. Kalau kedua sisinya udah mulai kecoklatan, lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini sebagian donat yang sudah Umi goreng. Cakep banget ya warna hijaunya. Selanjutnya bisa kita kasih topping sesuai selera. Dan karena Umi pengen yang simpel aja, di sini akan Umi taburi pakai gula donat atau icing sugar. Meskipun cuma dikasih topping gula donat kayak gini, donatnya itu udah enak banget. Wangi pandannya itu kecium. Cantik juga ya teman-teman, perpaduan ada warna putihnya dari gula donat, kemudian warna coklat dari atas dan bawah dari sisi donat, dan bagian tengah-tengahnya yang kelihatan hijau seger banget. Sekarang langsung aja kita cobain sama-sama. Nah, ini dari sentuhannya aja udah kelihatan kalau donat ini super lembut dan ringan banget. Nah, ini bisa kelihatan cantik banget perpaduan warna hijau, coklat, dan putihnya. Langsung kita coba, bismillah. Empuk banget, ringan, pori-porinya bisa kelihatan ya. Kecil, tuh lembut banget. Asli ini lembut parah teman-teman. Oh, ternyata kayak gini ya, donat kalau pakai tepung komachi itu hasilnya seringan ini. Tuh, lembut banget, fluffy. Enak banget ya ini. Kalau misalnya dibandingkan dengan tepung terigu protein tinggi yang biasa kita pakai atau cakra kembar,
itu hasilnya nggak bakalan beda jauh teman-teman. Asalkan teman-teman itu belinya yang tepung cakra kembar yang premium. Itu yang kemasannya hijau, tapi hijaunya itu nggak transparan. Dan kalau misalnya Umi disuruh milih antara tepung terigu protein tinggi yang cakra atau yang tepung komachi, Umi tuh milihnya yang tepung terigu protein tinggi cakra yang premium. Karena selain harganya lebih terjangkau, dia juga lebih mudah didapat, dan teksturnya itu nggak bakalan beda jauh asalkan proses dan caranya itu benar. Kalau misalnya teman-teman udah pakai tepung komachi nih, tapi cara, proses, dan resepnya itu salah, nggak bakalan bisa dapat donat atau roti yang lembut, malah dapatnya itu bantet dan keras. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk masalah pertepungan. Dan untuk seratnya sendiri, ini nggak usah diragukan lagi, seratnya halus dan lembut banget. Resep ini itu udah pernah Umi coba di donat maizena yang bentuknya bunga-bunga itu. Dan di situ Umi pakainya itu tepung terigu protein tinggi yang cakra premium, hasilnya juga lembut banget. Seratnya juga halus, pori-porinya juga kecil-kecil. Nah, mungkin itu dulu resep dan informasi yang bisa Umi berikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.